Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 1 dari kelas Big Data A, jurusan Sains Data, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pembangunan Veteran Nasional Jawa Timur. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Muhammad Sufa Amar Habibi sebagai ketua, lalu ada saya sendiri, Hikmat Atila sebagai anggota, Medina Putri Nadifah, Muhammad Nasyif Farid, Muhammad Rizky, dan terakhir ada Arinda Haris Abdillah yang berhalangan karena sakit pada malam hari ini. Proyek akhir kami yaitu real-time voting system menggunakan Apache Kafka. Bab 1 ada pendahuluan, pertama ada latar belakang, di mana demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, dengan pemungutan suara sebagai fondasinya. Tradisionalnya, pemungutan suara dilakukan dengan suara-suara kertas. Di era digital, kecepatan dan ketepatan data menjadi krusial. Teknologi seperti Apache Kafka yang menangani data besar dengan latensi rendah menawarkan solusi untuk sistem voting real-time. Penelitian menunjukkan Apache Kafka dapat meningkatkan performa dan efisiensi sistem. Proyek ini bertujuan mengembangkan sistem voting real-time dengan Apache Kafka untuk mengatasi masalah tradisional, meningkatkan kepercayaan publik, dan efisiensi operasional, serta menjadi landasan pengembangan pemrosesan data skala besar. Permasalahan di sini ada 3. Yang pertama adalah kebutuhan voting real-time, lalu keterbatasan sistem tradisional, dan yang terakhir ada keamanan dan keandalan. Tujuan dari penelitian yang pertama yaitu mengembangkan sistem voting real-time yang dapat menangani jumlah suara yang sangat besar dengan latensi rendah. 2. Menerapkan Apache Kafka untuk memastikan skalabilitas dan reliabilitas sistem. 3. Menyediakan mekanisme untuk menjamin keamanan dan integritas data selama proses voting. Lalu ada manfaat dari penelitian ini. Yang pertama yaitu manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama itu peningkatan pengetahuan tentang big data dan streaming data, pengembangan algoritma dan arsitektur sistem, kontribusi pada data tool ilmiah, dan pengembangan teknologi open source. Lalu ada manfaat bagi pihak terkait. Yang pertama bagi pemerintah dan lembaga pemilu, yaitu dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi, mempercepat hasil pemilu, mengurangi kecurangan, dan meningkatkan kepercayaan publik. Lalu bagi perusahaan dan organisasi, dapat segera mengambil tindakan berdasarkan umpan balik real-time dari survei atau polling. Lalu bagi peneliti dan akademisi, dapat menggunakan sistem ini untuk studi yang memerlukan data real-time. Terakhir, bagi masyarakat umum, yaitu untuk lebih berpartisipasi dalam voting atau polling, karena dapat melihat hasilnya secara real-time dan percaya pada integritas proses tersebut. Selanjutnya pada bab 2 yakni tinjauan pustaka terdapat 2 subbab utama yakni teori penunjang dan juga penelitian terkait. Dalam teori penunjang kami menyertakan 3 komponen utama yakni Docker Desktop, kemudian Apache Kafka dan juga PostgreSQL. Docker Desktop merupakan perangkat lunak virtualisasi jenis operating system level virtualization berbasis LXC yang memungkinkan pengembang aplikasi membuat, menguji, dan menjalankan aplikasi dalam sebuah lingkungan yang berbeda, terisolasi, dan fleksibel. Kemudian, Apache Kafka merupakan sebuah solusi untuk menangani aliran data real-time dengan latensi rendah. Dalam konteks pengembangan sistem pemungutan suara secara real-time, muncul pertanyaan tentang bagaimana mengolah data pemungutan suara secara efisien dan tepat waktu guna menghitung hasil pemungutan suara secara real-time. Kemudian, tinjauan pustaka yang terakhir yakni PostgreSQL. PostgreSQL merupakan sistem manajemen basis data relasional yang kuat yang dapat menyimpan data solid, menyimpan di gudang dalam format terstruktur. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana cara menyimpan dan mengelola data suara secara efisien dan aman dalam lingkungan database relasional. Kemudian pada subbab yang kedua yakni penelitian terkait. Kami sertakan beberapa penelitian terkait sebagai berikut. Salah satunya yakni penelitian yang dilakukan oleh Zhang dan Wang pada tahun 2023 yang mengeksplorasi penggunaan teknologi blockchain dalam pembangunan sistem pemungutan suara elektronik waktu nyata. Mereka menyoroti pentingnya keamanan dan keandalan dalam proses pemungutan suara elektronik dan bagaimana teknologi blockchain dapat memberikan solusi untuk tantangan ini.
Sementara itu, penelitian lainnya membahas bagaimana upaya untuk peningkatan privasi pemilih dalam sistem pemungutan suara elektronik menggunakan teknik enkripsi homomorfik. Di sisi lain, Kim dan Lee pada tahun 2020 memperkenalkan sistem pemungutan suara elektronik yang aman berdasarkan privasi diferensial dan komputansi multipihak. Dan penelitian oleh Sharma dan Gupta pada tahun 2019 membahas penggunaan Apache Kafka dalam pengembangan sistem pemungutan suara elektronik waktu nyata. Dan terakhir, Lee dan Wu pada tahun 2018 menggambarkan pendekatan audit waktu nyata untuk meningkatkan kepercayaan dalam sistem pemungutan suara elektronik. Dengan beberapa tinjauan pustaka dan penelitian terkait ini, kami membangun sebuah sistem program voting real time menggunakan Apache Kafka dan PostgreSQL yang mementingkan privasi oleh peserta voting. Oke, untuk bab 3, metodologi penelitian, terdapat workflow system dan desain sistem. Jadi, ini ada komponen pertama yaitu Docker Compose YML untuk mengatur beberapa layanan untuk ekosistem data. Nah, file ini mendefinisikan layanan seperti Zookeeper, Kafka Broker, PostgreSQL, Spark Master, dan Spark Worker. Zookeeper digunakan untuk koordinasi distribusi layanan Kafka, sedangkan Kafka Broker bertugas sebagai sistem messaging yang memungkinkan pertukaran pesan antara produser dan konsumer. Untuk PostgreSQL ini untuk database relasional yang menyimpan datanya, kemudian Spark Master dan Spark Worker ini bagian dari klaster Apache Spark yang digunakan untuk pemrosesan data secara paralel dan terdistribusi. Kemudian ada komponen selanjutnya yaitu main.py yang mensimulasikan sistem pemungutan suara yang melibatkan pengambilan data acak pemilih dan kandidat, menyimpannya ke dalam database PostgreSQL dan mengirim data pemilih ke topik Kafka. Kemudian ada voting.py yang mengatur server Kafka, bootstrap server, grup konsumen, grup ID, pengaturan offset, auto offset reset, dan commit otomatis yang mengonsumsi pesan dari topik Kafka hingga mendapatkan 3 pesan dan menghubungkan ke database PostgreSQL, kemudian mengambil data kandidatnya. Selanjutnya ada Spark Streaming.py yang berfungsi untuk melakukan analisis data pemilihan dengan menggunakan Kafka dan PostgreSQL. Setelah menganalisa sesi Spark, skema data dari topik Kafka ditentukan untuk memproses data streaming. Kemudian yang terakhir yaitu Streamlit app.py yang mengimplementasikan sebuah dashboard pemilihan secara real-time menggunakan Streamlit dan integrasi dengan Kafka serta PostgreSQL. Dashboard ini untuk menampilkan informasi statistik dan visualisasi terkait pemilihan seperti total pemilih dan kandidat, serta pembaruan secara otomatis dari data pemilihan yang diperoleh dari Kafka. Dengan menggunakan Streamlit ini Project akan menampilkan hasil voting secara real-time dan interaktif kepada pengguna. Integrasi berbagai teknologi ini memungkinkan sistem untuk menangani volume data yang besar secara efisien. Selanjutnya, pada bab 4, hasil dan pembahasan, yaitu yang pertama, implementasi program, yaitu terdapat Docker Compose.yml adalah sebuah file konfigurasi yang digunakan untuk mendefinisikan dan menjalankan aplikasi yang terdiri dari beberapa layanan dalam lingkungan Docker. File ini menggambarkan struktur aplikasi termasuk layanan apa yang akan dibuat, gambar Docker yang digunakan untuk masing-masing layanan, konfigurasi lingkungan seperti variabel lingkungan, dan port yang diteruskan dari host ke kontainer, serta ketergantungan antar layanan jika ada. Dalam konteks penggunaan praktisnya, Docker.compose memungkinkan penggunaan untuk dengan mudah mengatur dan mengelola aplikasi yang terdiri dari beberapa kontainer Docker dengan satu set perintah sederhana, mempermudah pengembangan, pengujian, dan penyebaran aplikasi yang terdistribusi, seperti berikut. File Docker Compose versi 38 ini dirancang untuk mengelola layanan Zookeeper dalam lingkungan kontainer dengan cara yang efisien dan terstruktur. Dalam konfigurasi ini, dua volume yaitu Pinode Controller 1 dan
pilot server 1 disediakan untuk menyimpan data yang dibutuhkan oleh aplikasi atau layanan yang berjalan di dalam kontainer. Selanjutnya, konfigurasi Docker Compose ini menyiapkan layanan database PostgreSQL dengan kontainer menggunakan gambar Postgres Lattice, dan layanan ini dapat diakses melalui port 5432 dari host dengan pengaturan penggunaan Postgres, yaitu kata sandi Postgres dan database voting. Selanjutnya, main.py. Fungsi utama dari kode ini adalah untuk menghasilkan dan menyimpan data pemilih kandidat ke dalam database PostgreSQL serta mengirimkan data pemilih tersebut ke topik Kafka. Kode ini mengimpor beberapa library yang dipergunakan untuk mengakses database, API, dan Kafka, serta mengatur beberapa konstanta dan seed untuk generator angka acak. Fungsi generator browser data dan kandidat data digunakan untuk mengambil data pemilih dan kandidat dari random user KPI. Dan tujuan utama dari kode ini adalah untuk menyiapkan lingkungan awal yang diperlukan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan data pengguna acak melalui sistem database dan messaging yang terintegrasi. Kode ini mengimpor beberapa library penting yang diperlukan untuk mengambil data pengguna acak dari API dan mengintegrasinya dengan Postgres dan Kafka. Selanjutnya, kode tersebut akan mengirimkan pengiriman HTTP ke random user KPI untuk mengambil data pengguna acak dari Inggris dengan parameter gender yang ditentukan berdasarkan nomor kandidat. Jika permintaan berhasil, fungsi ini akan menguraikan data JSON yang diterima dan mengembalikan sebuah dictionary. Selanjutnya, pada voting.py adalah script Python yang dirancang untuk mensimulasikan proses pemilihan dengan pemilih acak yang telah didefinisikan sebelumnya dalam main.py. Modul ini mengatur seluruh alur pemilihan mulai dari inisialisasi pemilih hingga perhitungan suara akhir. Proses ini mencakup langkah-langkah seperti mengelola data pemilih yang telah terdaftar, mengatur proses pemungutan suara, serta melakukan perhitungan suara berdasarkan aturan pemilihan yang telah diprogram sebelumnya. Voting.py tidak hanya menjalankan proses pemilihan secara otomatis, tetapi juga dapat menyajikan hasil pemilihan dengan cara yang sistematis dan dapat dipahami, menjadikannya alat yang efektif untuk simulasi dan analisis pemilih dalam konteks pengembangan aplikasi atau penelitian. Selanjutnya yaitu bagian sparkstreaming.py. Bagian ini berperan untuk memproses data pemungutan suara dari Kafka dan mengagregasikan berbagai metrik seperti jumlah suara per kandidat, jumlah pemilih berdasarkan lokasi, usia, dan jenis kelamin, serta suara berdasarkan partai. Aplikasi ini membaca data dari topik Kafka, mengubahnya dan memperkaya data tersebut dengan menggabungkan informasi dari tabel Postgres yang berisi data kandidat dan pemilih. Hasil agregasi kemudian ditulis kembali ke berbagai topik Kafka untuk dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya, next. Di streamlit.py, kode ini mengimplementasikan dashboard Streamlit untuk memantau pemungutan suara secara real-time dan memanfaatkan Kafka untuk pengumpulan data dan Postgres. Untuk penyimpanan statistik pemilih, aplikasi ini membuat konsumen Kafka untuk membaca data dari topik tertentu, memproses data tersebut dan menampilkan dalam berbagai visualisasi grafik batang dan data statistik lainnya. Selain itu, ada fitur penyelenggara otomatis dan manual untuk memperbarui data yang ditampilkan secara berkala. Next, di kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah teknologi Docker Desktop, Apache Kafka, PostgreSQL, Spark Streaming, dan Streamlit efektif untuk mengembangkan aplikasi voting yang efisien dan scalable. Docker Desktop menyediakan lingkungan konsisten, Kafka menjamin sinkronisasi data real-time,
Postgre memberikan keandalan data, Spark Streaming memungkinkan analisis cepat, dan Streamlit menyediakan dashboard yang interaktif. Rekomendasi meliputi peningkatan skalabilitas, keamanan data, optimalisasi kinerja sistem, dan partisipasi pengguna untuk terus menyempurnakan sistem voting. Mungkin cukup penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.